Halo, perkenalkan nama saya Nabila Mainul Sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Faris Aziza, absen 23. Halo, perkenalkan nama aku Namira Azara, absen 24. Museum Juang 45. Museum terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31 RT 1 RW 10 Kabupaten Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pada awalnya, Gedung Juang bernama Hotel Scamper. Desain Hotel Scamper dirancang oleh seorang pengusaha Belanda bernama Elsie Scamper pada tahun 1939. Pembangunan hotel ditunjukkan sebagai tempat peristirahatan pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Dalam perjalanannya, keluarga Scamper harus merelakan hotel mereka akibat dari penyerahan diri pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang 8 Maret 1942. Jepang yang berkuasa saat itu lantas menyita semua aset-aset milik orang Belanda, tidak terkecuali Hotel Scamper milik Elsie Scamper. Dengan berpindah tangan kepemilikan secara paksa, praktis fungsi bangunan dan nama bangunan diubah oleh Jepang. Penyusunan naskah proklamasi. Di malam menjelang 17 Agustus 1945, wakil dan golongan pemuda Khairul Saleh dan Sukarni bertemu para anggota PPKI. Karena PPKI dianggap berbau Jepang, maka Bung Karno mengatakan rapat ini bukan rapat PPKI, tapi adalah rapat wakil-wakil bangsa Indonesia. Ruang masa Jepang. Di sini terdapat dua patung, yaitu Wikana dan juga patung Syarif Tajeb, dan juga terdapat bendera peta atau replika. Di sini juga ada patung Ahmad Subarjo yang merupakan guru hukum internasional di Gedung Menteng 31. Juga kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang, antifasisme Jepang, Peta, Putra, Kaigun, dan juga kelompok Menteng 31. Di samping ini juga ada seragam tentara peta. Di ruangan ini terdapat diorama pada saat rapat Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Dengklok dipilih karena menurut perhitungan militer, tempat tersebut jauh dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan yang hanya terdiri beberapa baris itu menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Selanjutnya, ada ruang perjuangan menuju NKRI. Di dalamnya terdapat ikat pinggang Laskar Putri Solo, baju Laskar Solo Palang Merah Laskar Putri Indonesia atau LPI, kain pejuang Laskar Putri Ibu Sukasi Lasmi, jas yang dipakai Ibu Asih Hussein Laskar Putri Tasikmalaya, dan ada juga perlengkapan makan militer. Selanjutnya, Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. API atau Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakilah Khairul Saleh. Pada saat rapat pembentukan API ini hadir pula Aidit, Parjono, AM Hanafi, Kusnandar, Johar Nur, dan Khalid Rasjidi. Para wanita pun turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka bergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI yang berperan menolong korban perang. Unsur-unsur pejuang dari Laskar. Indonesia yang berdiam di daerah
juga terdapat perlengkapan tentara pelajar trip, army equipment, student trip, yaitu ada senjata rantai trip, tanda kesatuan, surat jabatan, projektil peluru, surat keterangan sehat, baret trip, pataka trip, dan tas kulit. Di sini juga terdapat meja kerja Dr. Andes Muhammad Hatta yang dipakai pada tahun 1945. Juga terdapat kursi santai yang terbuat dari kayu jati. Di sini ada mobil RAV1, mobil RAV, mobil sedan limousine buatan Amerika tahun 1939, merupakan mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai Presiden RI. Pada saat pusat pemerintahan, RI pindah ke Yogyakarta. Di sini juga ada contoh telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan, antara lain ada Maria Walanda Maramis, Marta Kristina Tiahahu, Raden Dewi Sartika, Cut Nyamutia, Cut Nyadin, Raden Ajeng Kartini, Opu Dayeng Lisaju, Haji Fatmawati Soekarno, Haji Fatimah Siti Hartinah Soeharto, Haji Rangkayo Rasuna Said, Nyi Ageng Serang, dan Haji W. Ahmad Dahlan.